Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan em, materi tentang sistem terdistribusi. Nama saya Muhammad Wahyu Ardi Ismail dengan NPM 1184059. Saya dari kelas D4 TI 3B. Definisi sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputerisasi terintegrasi dianggap oleh pengguna sebagai satu sistem komputer tunggal. Tujuan dari sistem terdistribusi itu sendiri, making resource accessible atau membuat sumber daya dapat diakses. Tujuan utama sistem terdistribusi yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sumber daya jarak jauh secara bersama-sama dengan terkontrol dan efisien. Dengan semakin meningkatnya konektivitas dan akses untuk dapat saling berbagi, peningkatan keamanan juga menjadi hal yang sangat penting. Karakteristik sistem terdistribusi, resource access and sharing, kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Karakteristik ini juga yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses sebuah resource dalam sebuah sistem terdistribusi. Salah satunya dalam sebuah web terdapat HTTP akses yang hanya dapat diakses oleh user-user yang telah memiliki grant akses terhadap file tersebut. Lalu ada openness atau keterbukaan. Sebuah keterbukaan dalam sistem terdistribusi memiliki pengertian kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem, seperti penambahan modul baru dan ketersediaan extension atau plugin yang dapat terkoneksi dengan sistem lain. Contoh karakteristik ini misalnya sebuah aplikasi web banking yang dapat berhubungan dengan sistem web milik perusahaan finance. Lalu ada konkurensi. Semua proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara konkurensi atau secara bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah inkonsistensi dan ketidakvalidan sebuah data dan proses. Sebagai contoh dalam sebuah aplikasi web yang diakses oleh banyak user. Ketika server melakukan sebuah update, maka semua user yang mengakses halaman web tersebut akan langsung mendapatkan update terbaru. Lalu ada scalability. Scalabilitas memiliki pengertian bahwa sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen di dalamnya. Sebagai contoh, sebuah aplikasi web yang digunakan oleh user yang terlalu banyak, maka untuk meningkatkan kinerja dari web tersebut agar tidak overload, maka perlu dilakukan upgrade prosesor dan RAM. Lalu ada fault tolerance atau toleransi kesalahan. Kesalahan pasti terjadi dalam sebuah sistem, entah itu disebabkan karena masalah jaringan, power supply, bencana alam, atau human error. Sebuah sistem terdistribusi dirancang memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal tersebut. Contoh dalam hal ini adalah dibangunnya sebuah clustering server, di mana ketika server utama mengalami down karena beberapa kesalahan, maka extended server langsung membackup sistem utama dan menggantikannya. Lalu ada transparansi. Secara umum, transparansi di sini tidak berlaku untuk user. Biasanya yang mengutamakan fungsionalitas, apakah sedang menggunakan sistem yang terdistribusi atau tidak. Namun secara khusus bagi seorang pengelola baik itu developer atau administrator sistem sangat perlu untuk mengetahui arsitektur dalam sistem yang sedang digunakan karena untuk mempermudah bagi mereka dalam mengembangkan dan memelihara sistem tersebut. Contoh penerapan yang Contoh penerapan sistem terdistribusi. Di sini saya ambil contohnya yaitu BNI Mobile Banking. Mobile banking merupakan aplikasi banking yang berbasis short message service atau SMS untuk melakukan transaksi perbankan. Tujuan dari mobile banking ini adalah untuk memudahkan nasabah perbankan dalam melakukan transaksi dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya dan dalam keadaan apapun. Penjelasan sistem informasi terdistribusi pada aplikasi mobile banking. Teknologi komunikasi yang diterapkan pada mobile banking menggunakan jaringan radio atau wireless seperti GSM, CDMA, atau TDMA, dan jaringan lokal bank dengan protokol TCP/IP. Menggunakan metode SMS yang dapat diterima dan dikirim ke pengguna handphone dengan adanya kerjasama antara bank dan operator seluler serta nasabah, maka transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan di mana saja yang disebut dengan aplikasi mobile banking. Sebagai contoh, bila seseorang sedang melakukan transaksi, maka bank akan memberitahukan ke nasabah menggunakan operator GSM melalui SMS. Lalu, SMS tersebut dikirimkan ke nasabah untuk ditindaklanjuti.
Untuk SMS itu sendiri harus mempunyai suatu menu yang interaktif bagi nasabah agar mudah dalam melakukan autentifikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.